Jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, salat subuh berjamaah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, ada selebaran kertas yang Bapak Ibu sudah terima. Ini materi kajian kita. Saya kasih judul awas jebakan setan. Jadi kita perlu antisipasi jangan sampai kita terjebak oleh setan. Ada banyak hal, tetapi dalam kesempatan yang cukup singkat ini saya menulis 3 hal saja, karena memang 3 ini seringkali bersentuhan dengan aktivitas kita. Yang pertama, jebakan setan itu bisa jadi terjadi ketika kita masuk rumah dan ketika makan. Apakah ada dasar dalilnya? Ada. Nabi sudah mengingatkan dalam hadisnya, mari kita baca sama-sama. Iza dakhalar rajulu baitahu fazakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala syaitan la mabita lakum wala asya'ah wa iza dakhala falam yazkurillah inda dukhulihi qala syaitan adraktumul mabit wa iza lam yazkurillah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'. Kita bacakan artinya Bapak Ibu, yang artinya jika seseorang memasuki rumahnya, masuk rumah Bu ya, lantas ia menyebut nama Allah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan nyebut nama Allah juga, maka setan pun berkata kepada teman-temannya. Apa kata setan? Kalian tidak ada tempat untuk bermalam dan tidak ada jatah makan. Itu kalau kita masuk rumah nyebut nama Allah dan makan juga nyebut nama Allah. Tapi cak mana sebaliknya? Kalimat berikutnya lanjut Bu. Ketika ia memasuki rumahnya, maksudnya kalau kita masuk rumah tanpa menyebut nama Allah, setan pun mengatakan kepada teman-temannya, saat ini kalian mendapat tempat untuk bermalam. Kalau kita tidak nyebut nama Allah. Terus ketika kita lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapatkan tempat bermalam sekaligus dapat jatah makan malam. Ini jebakan Bu ya. Baik. Yang kedua, kapan? Ketika kita keluar masuk kamar mandi atau toilet. Dalilnya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nabi itu Bapak Ibu biasa ketika masuk kamar kecil, masuk WC, beliau mengucapkan bacaan yang tadi kita baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Apa dia artinya? Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan darimu dari godaan setan laki-laki maupun setan perempuan. Jadi WC kita itu ada siapa Bu? Ada setan. Setan lanang dan setan tino. Kalau tak berdoa, berarti berkawan dengan setan. Yang ketiga, perangkap setan atau jebakan setan yang ketiga. Ini pengakuan dari sahabat Nabi yang bernama Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu wa antafakhat awdajuhu. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la a'lamu kalimatan aw qalaha
law qalaha zahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaiton zahaba anhu ma yajidu. Kata sahabat Nabi Sulaiman bin Surad tadi, pada suatu hari aku duduk bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ada dua orang lelaki saling mengeluarkan kata-kata kotor satu sama lainnya. Maksudnya bertengkar, nak belago. Salah seorang daripadanya telah memerah mukanya dan tegang pula urat lehernya. Jadi sangkinglah marahnya, muka merah-merah, urat lehernya terbengkak-bengkak keluar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku tahu satu perkataan sekiranya dibaca tentang hilang, sekiranya dibaca tentu hilang rasa marahnya jika sekiranya ia mau membaca a'udzubillahi minasyaiton. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Kalau itu dibaca, niscaya hilanglah kemarahan yang dialaminya. Baik Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kertasnya boleh ditutup, nanti disimpan dulu, nanti di rumah boleh dibaca lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung As-Salam Kota Lubuk Linggau rahimakumullah. Kita perlu mengenal Pak, mengidentifikasi siapa nian wong yang disenangi oleh setan. Perlu Pak, kita tahu itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu tahu siapa wong yang disenangi oleh setan. Kalau sudah tahu itu, maka kita berusaha jangan termasuk wong yang disenangi oleh setan. Nah pertanyaannya siapa yang disenangi oleh setan? Tadi rinciannya sudah kita baca ada 3 Pak. Tapi gambaran secara umum itu ada di Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-36. Surah apa Pak Bu? Surah Az-Zukhruf ayat ke-36. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarinun. Kata Allah, siapa baik yang lalai berzikir kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, tidak terhubungkan dirinya dengan Allah, nuqayyid lahu syaitana, maka syaitanlah yang akan menguasai dirinya, fahuwa lahu qarinun, dan setanlah kemudian menjadi teman setia buat dirinya. Jadilah terbaca Bapak Ibu, siapa yang disenangi oleh setan? Jawabannya adalah orang yang lalai berzikir kepada Allah. Hidupnya tidak teringat dengan Allah, tidak terhubung dengan Allah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau ada pertanyaan, kita ni semangat nian kalau kerja, apa tujuan semangat kerja kita tu Pak? Nih kita habis subuh balik ke rumah, habis sarapan kaki, kita pergi bekerja. Pergi pagi, pulang petang, banting tulang, peras keringat, siang jadi malam, malam jadi siang Pak. Begitu semangatnya kita bekerja. Pertanyaannya, apa tujuan semangat kerja kita? Apa Bu? Untuk hidup. Semangat kerja kita tujuannya adalah untuk bertahan hidup. Tapi jawaban itu jangan berhenti di kalimat itu Pak. Sebab kalau semangat kerja kita hanya untuk hidup, maka kita tidak beda dengan makhluk yang lain yang memang semangat kerja mereka tiap hari untuk hidup. Ya Pak ya? Kalimatnya harus berlanjut. Hidup kita untuk apa? Nah, inilah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Semangat kerja kita memang untuk hidup, tapi hidup kita adalah untuk ibadah. Maka Allah ingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku.
Maka kalau hidup kita, kalau kerja kita tidak membuat kita terhubung dengan Allah, tidak membuat kita ingat kepada Allah, lalai kita berzikir kepada Allah, maka perlu dievaluasi cara kerja hidup kita. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, Allah mengingatkan dengan tegas kepada kita, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikron katsira. Hai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak berzikir, maksimal betul berzikir kepada Allah. Kenapa? Tadi jawaban pertama, kalau sampai lalai kita berzikir kepada Allah, maka celahnya ada setan akan menjebak kita, dan setan yang kemudian menguasai diri kita, dan setanlah yang kemudian menjadi teman setia kita. Na'udzubillah min zalik. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Lalu kita kemudian pengen tahu zikir yang seperti apa, bacaan zikir apa yang oleh agama kita, oleh Nabi kita harus dibaca, yang dengan zikir itu dapat membentengi diri kita dari godaan setan. Kita banyak amalan zikir, Pak ya. Kadang kita baca subhanallah, la haula wala quwata illa billah, Allahu akbar, dan lain sebagainya. Tapi marilah coba Bapak Ibu, kita coba belajar manonian zikir-zikir ini. Hikmahnya apa? Kalau ku baca ini, apa manfaatnya? Zikir ini kalau ku baca, apa gunanya? Karena memang kita ketemu, Pak. Kalau nak lancar rezeki, kita baca ini. Kalau nak tabungan di akhirat, kita baca ini. Disebutkan oleh Nabi manfaat zikirnya. Nah, dalam konteks kajian kita pada subuh pagi hari ini, kita pengen belajar manonian zikir-zikir yang dengan zikir itu Allah akan melindungi kita dari godaan setan, supaya kita jangan terjebak oleh perangkap setan. Baik, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dari hadis-hadis yang ada kita menemukan di antaranya ada 3 hal amalan zikir yang coba kita perlu amalkan untuk membentengi diri kita dari godaan setan. Yang pertama, Nabi menyebutkan, siapa baik yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali dibaca, apa manfaatnya? Kanat lahu hirzan minasyaiton. Kata Nabi di dalam hadisnya, siapa yang membaca zikir tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 100 kali, maka ada 4 balasan yang kita terima. 1 di antara 4 itu adalah, kata Nabi, kita dijaga oleh Allah dari godaan setan sejak pagi sampai petang. Kalau kita baca petang, sejak petang sampai pagi. Nah, coba Pak, Bu, nanti kita amalkan habis ini. Apa bacaan zikir tadi, Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 100. Harus bersungguh-sungguh ya, karena memang banyak tantangan dan rintangan. Bawaannya malas, bawaannya bosan, karena udah dem-dem. Baik, ini yang pertama zikir yang coba kita amalkan. Yang kedua, ada amalan lain yang juga disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Baca apa? Trikul. Trikul. Apa tri, Bu? 1, 2, 3. Apa tri? 3. 3 kul. Kulnya apa? Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dalam hadis disebutkan qul huwallahu ahad wal muawwizataini hina tumsi wa hina tusbih salasa marrat takfika min kulli syai'. Jadi kita baca 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dibaca di pagi hari, kita akan dijaga juga oleh Allah dari gangguan setan sampai petang. Kalau bacanya petang,
dijaga juga oleh Allah sampai pagi. 2. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita coba terus merutinkan mengamalkan ayat kursi. Hafal Bu? Kalau belum hafal, buka Al-Quran, ada di surah Al-Baqarah ayat 255. Di dalam hadis Nabi menyebutkan, "Idza qara'taha ghudwatan ujirta minna hatta tumsi." Kalau kamu baca ayat kursi itu di waktu pagi, maka kamu dijaga, dilindungi oleh Allah dari gangguan setan sampai sore. Wa idza qara'taha hina tumsi ujirta minna hatta tusbih. Kalau kamu bacanya di waktu sore, maka dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah dari godaan setan sampai pagi. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, inilah 3 amalan yang coba kita rutinkan. Yang kalau itu kita baca, maka janji yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan. Problemnya Bapak Ibu berikutnya adalah, kita inilah dembaco Pak, zikir tadi. Janjinya kalau kita ngamalkan zikir itu sampai sore, kita dijaga oleh Allah dari godaan setan. Tahu-tahunya Pak, belum waktu sore, belum tiba waktu sore, kita lah digoda setan. Misal, pagi ini kita baca, kaget jam 8, jam 9 kita buka warung. Jual beras, jual cabai, jual bawang. Saat ada pembeli lengah, kita timbang timbangan itu, yang nak beli ini sekilo, kita timbang 8 mato. Lah digoda setan Pak. Padahal tadi pagi kita baca zikir. Belum waktu sore, masih waktu siang, kita lah digoda setan. Tadi curang dalam timbangan. Maka muncul pertanyaan Bapak Ibu, di mana manfaat zikir yang kita baca tadi? Kalau muncul pertanyaan seperti itu Pak, maka jangan salahkan zikir yang kita baca. Jangan salahkan dalil yang kita baca tadi. Jangan salahkan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Akui semua dalil tadi yang kita sampaikan. Zikir yang kita baca tadi adalah benar adanya karena bersumber dari dalil Al-Quran maupun hadis. Lalu salahnya di mana? Salahnya di mana? Salahnya ada pada kita dewe. Di mana letak salah kita? Salahnya Bu ada di kertas kita tadi. Salahnya ada di kertas kita. Barangkali di antara kesalahan kita tadi ada pada 3 poin tadi. Apa yang pertama? Yaitu ketika kita masuk rumah dan ketika kita makan. Memang tadinya kita berzikir dengan harapan zikir tadi kita dilindungi oleh Allah dari gangguan setan sampai sore. Tapi nyatanya kita dewe yang meroboh, menjebol benteng pertahanan tadi. Lewat apa? Lewat kelakuan kita saat masuk rumah dan saat kita sedang makan. Bu, kalau kita masuk rumah, wong ramahnya minta ampun Bu ya. Berakhlaknya minta ampun. Tok 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 tok, assalamualaikum. Tapi masuk rumah kita dewe, kadang-kadang kita cerobohnya luar biasa. Nyelonong baik kita masuk rumah kita. Loh salahnya di mana? Itu kan rumahku dewe. Nih kata Nabi, kalau kamu masuk rumah tanpa disertai dengan zikir kepada Allah, maka setan pun berkata-kata kepada temannya, halo guys, ujian anak muda gini Pak. Halo guys, kita ada lokak tempat nginap di rumah wong ini. Ini kan kata Nabi Bu, betul Bu? Tadi kan hadis sudah kita baca. Itu kalau kita masuk rumah tanpa disertai zikir. Berarti kita dewek yang menjebol benteng pertahanan kita. Salah kita satu. Belum lagi sampai di rumah kita makan juga tidak nyebut nama Allah. Jebol lagi pertahanan kita tadi Pak. Jebol lagi benteng pertahanan kita. Apa kata syaitan? Halo teman-teman, kita di rumah ini ada lokak makan dan ada lokak nginap di rumah ini.
Masya Allah, Bu. Ini kesalahan kita yang sering kita perbuat. Manakala masuk rumah tanpa disertai zikir, makan tanpa disertai zikir, maka disitulah celah setan untuk memperangkapkan kita, menjebak kita. Sehingga zikir yang kita baca tadi yang mestinya terjaga dari godaan setan sampai sore, karena perbuatan kita sendiri, maka jebollah benteng pertahanan itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, zikir apa yang kita baca saat kita masuk rumah? Ya sama Bu, waktu kita masuk rumah wong tadi ngucap apa? Assalamualaikum. Nah masuk rumah kita tuh Bu, walaupun rumah kita dewe, tetap kita mengucapkan Assalamualaikum. Masuklah walaupun tanpa menunggu jawaban karena ini rumah kita. Beda kalau masuk rumah wong ngucap salam harus nunggu jawaban. Kalau rumah dewe, yo ucap salam baik sudah tuh langsung masuk. Yang kedua, apa pertahanan yang membuat jebol? Kelakuan kita saat masuk WC. Yang kedua, ini di kertas yang tadi. Gara-gara masuk WC, warawiri masuk WC, kita tidak menyebut nama Allah, tidak membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, maka celah yang kedua pun masuk. Akhirnya setan pun bersama kita dan benteng pertahanan yang kita baca melalui zikir itu pun jebol pula yang kedua kalinya. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu adalah marah. Ketika kita marah, kita kalau marah Bu biasa mengucap apa Bu? Astagfirullah. Astagfirullah nak, ngapunian kau ni nakal nian. Astagfirullah nak, ngapunian kau ni tak berubah-ubah. Istighfarnya lanjut, marahnya tetap lanjut. Apa salahnya Pak? Barangkali zikir kita kurang tepat waktu itu. Nabi menyebutkan kalau kita lagi marah, mestinya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Lalu apa yang mesti kita baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, demikian kajian singkat kita pada subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.